Di hari weekend sekolah, Rama minta izin dengan kepala sekolah untuk libur seminggu karena ingin pulang ke kampung halamannya. Dan ada beberapa siswa juga izin tapi mereka beda kampung halamannya. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, Rama pun mulai meninggalkan asrama di sekolahnya, kemudian Rama mulai berjalan menuju halte pemberhentian bis. Rama pun menunggu bis sesuai jam keberangkatan bis tersebut. Rama pun datang lebih awal, agar tidak ketinggalan bis yang akan ia naiki. Ketika bis datang, Rama pun mulai naik bis tersebut, dan ia mencari kursi yang kosong agar merasa nyaman saat di perjalanan. Dan Rama pun duduk dekat jendela agar dapat melihat pemandangan luar. Bisnya belum berjalan, karena masih menunggu penumpang yang lainnya. Setelah penuh terisi semua bangku, baru bis luar kota berjalan. Akhirnya bis menuju kampung halaman Rama mulai berjalan. Rama pun selama di perjalanan melihat pemandangan dalam kota gedung-gedung tinggi yang megah. Setelah bis melaju dengan cepat, akhirnya bis yang ditumpangi Rama sudah masuk wilayah pedesaan. Dan Rama pun semakin kangen ketika sudah masuk kampung Rama. Akhirnya bis sudah sampai tujuan di kampung Rama, dan Rama pun turun dari bis. Setelah itu teman-teman yang ada di dalam bis mengucapkan salam perpisahan, dengan mengucapkan, "Selamat berlibur Rama, dan sampai berjumpa lagi di sekolah nanti ya." Rama pun berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba teman di kampungnya memanggil Rama. Dan Rama pun bertemu sebentar dengan temannya. Karena Rama ingin buru-buru ke rumahnya. Ketika sudah sampai, Rama pun langsung memeluk ibunya, untuk melepaskan rasa kangen kepada ibunya, begitu ibunya sudah sangat kangen dengan Rama. Rama pun ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan sebagai persediaan di rumah. Setelah dari pasar, Rama pun langsung menuju pekarangan kuda punya ayahnya. Dan Rama pun senang sekali melihat kuda kesayangannya sudah besar, dan begitu pun kuda Rama menyambut Rama dengan bahagia. Rama pun mulai menunggangi kuda kesayangannya, dan mereka mulai jalan-jalan mengelilingi pedesaan. Dan ketika Rama sedang berkeliling di pedesaannya, Rama bertemu dengan pamannya sedang membawa barang hasil panennya dari sawah yang diletakkan di delman pengangkut barang. Namun pamannya nampak bingung karena jalan menuju ke rumahnya cukup terjal menanjak karena takut kuda pengangkut delmannya tidak kuat menanjak. Akhirnya Rama pun mengeluarkan bola ajaibnya untuk memanggil kuda-kuda milik ayahnya untuk membantu pamannya. Akhirnya beberapa kuda milik ayahnya datang ke tempat Rama dan pamannya sedang menunggu. Pamannya sangat bahagia ketika kuda-kuda itu datang. Agar tidak terlalu berat, barang-barang hasil panennya dibagi-bagi ke beberapa untuk membawanya, agar kuda-kuda tersebut tidak kelelahan. Dan sebagian kuda beserta kuda kesayangan Rama pulang ke kandang peternakan punya ayahnya. Sesampai di rumah pamannya, pamannya merasa senang karena Rama bisa menolong pamannya yang sedang mengalami kesulitan. Pamannya mulai mengangkut barang-barang hasil panennya, dan Rama pun juga membantu membawakan hasil panennya seperti beras dan lainnya. Setelah mereka selesai mengangkut hasil panen milik pamannya, akhirnya Rama pun duduk bersama-sama dengan pamannya sambil makan bareng yang ada di meja. Mereka pun bercakap-cakap sambil menikmati hidangan di meja.
Di pagi hari yang indah, Rama seperti biasa bangun pagi pukul 5 pagi. Setelah Rama membuka matanya, kemudian ia duduk di atas kasurnya. Kemudian ia turun dari kasurnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah Rama mengambil air wudhu, kemudian ia melaksanakan salat subuh di kamarnya. Lalu Rama tak lupa untuk selalu berdoa untuk keselamatan diri dan keluarganya, serta bangsa Indonesia tercinta. Setelah Rama selesai habis sembahyang, kemudian Rama turun dari tangga untuk menghampiri ibunya yang sedang masak di dapur dan menyiapkan sarapan pagi. Ibunya di dapur dari pukul 4 pagi, memasak makanan kesukaan Rama. Karena ibunya jarang bertemu dengan Rama. Dan Rama pasti kangen dengan masakan ibunya. Setelah selesai memasak, ibunya kemudian berjalan ke meja makan dan menyajikan makanan di meja makan, kemudian ibunya memanggil Rama untuk sarapan pagi. Kemudian Rama langsung menuju meja makan dan menyantap makanan yang sudah ibunya hidangkan. Rama pun begitu lahap memakan masakan ibunya. Setelah Rama sarapan pagi selesai, Rama pun langsung menyiapkan alat pancingnya, karena sudah lama Rama tidak pergi memancing. Kemudian Rama pun pergi ke danau untuk memancing. Rama pun tampak bahagia karena cuaca sangat cerah. Di sisi lain, terlihat para petani sedang berada di ladang, mereka pun sibuk bekerja untuk mencangkul tanah. Setelah panen tanah mereka kering, oleh karena itu mereka harus membuat aliran air dari danau menuju sawah mereka. Agar para petani bisa menanam sayuran dan padi mereka. Tetapi ketika para petani sedang bekerja di ladang untuk membuat aliran air dari danau menuju ke sawah mereka, tiba-tiba muncul banyak ular, dan para petani ketakutan berlarian dikejar ular. Dan Rama pun yang sedang memancing sontak melihat ke arah sawah, para petani berlarian meninggalkan ladang mereka. Rama pun meninggalkan pancingannya di danau. Lalu Rama berlari secepat mungkin ingin tahu apa yang terjadi di sawah, dan secepat mungkin ingin membantu para petani di ladang. Akhirnya sesampainya Rama di ladang, Rama pun berhadapan dengan ular tersebut. Rama pun mengeluarkan ranting ajaibnya, dari ranting ajaib tersebut mengeluarkan sinar yang energinya cukup besar. Dan ranting ajaib itu setelah mengeluarkan sinar, yang memiliki energinya cukup besar, ranting ajaib tersebut mengubah Rama menjadi seorang pendekar. Kemudian Rama pun bertarung dengan ular-ular yang bisa menjelma menjadi besar tersebut, kemudian ular tersebut diikat dengan kekuatan Rama. Akhirnya, ular-ular tersebut kalah dengan Rama, sampai terpotong antara kepala dan badannya. Dan Rama memastikan kepada para petani ular jelmaan itu tidak akan bisa hidup kembali. Dan para petani pun sangat bersyukur kepada Rama, karena telah memusnahkan ular-ular tersebut. Dan para petani pun berdiskusi kepada Rama agar Rama dapat membantu para petani untuk mengalirkan air dari danau ke ladang mereka. Kemudian Rama pun mencoba berdiri di tengah ladang mereka dengan bantuan ranting ajaib Rama. Dia pun memegang ranting ajaib tersebut. Kemudian ranting ajaib mengeluarkan sinar seperti laser yang menyilaukan mata para petani. Setelah itu, ranting ajaib tersebut ketika sudah berubah bentuk menjadi sinar laser, Rama pun menancapkannya di tengah ladang. Setelah menunggu beberapa detik,
ladang para petani pun sudah dialiri air yang cukup banyak. Serta bebek-bebek pun sangat senang bisa berenang di air yang penuh. Para petani pun seketika sorak-sorai bergembira, karena ladang mereka tidak lagi kekeringan. Dan para petani pun menari bahagia menyambut sawah mereka kembali normal. Dan Rama pun ikut menari bahagia karena bisa menolong para petani tersebut. Di pagi hari yang cerah, Rama membuka pintu rumahnya. Karena waktu liburnya Rama di desa sudah habis. Dan Rama pun harus kembali ke sekolah untuk mengejar impiannya. Rama pun berpamitan kepada ibunya dengan melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Ibunya pun melambaikan tangannya dengan perasaan yang sedih, sampai menitikan air mata, karena tak terasa Rama harus kembali ke kota. Untuk menuntut ilmu melanjutkan studinya di sekolah. Rama pun berjalan di desa tercintanya, dan warga desa pun melambaikan tangannya dengan perasaan seakan-akan mereka tidak ingin ditinggalkan Rama. Karena kehadiran Rama sudah banyak membantu warga desa. Dan warga desa pun merasa kehilangan sosok seorang pahlawan yang pemberani. Rama pun berjalan menuju pemberhentian bis di desanya. Rama sambil menunggu bisnya hadir, Rama pun menari-nari sendiri untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Akhirnya bis arah menuju ke kota Rama pun tiba, dan Rama duduk dekat jendela kaca agar dapat melihat pemandangan luar. Dan teman di desanya menyusul ke halte bis untuk memberikan salam perpisahan kepada Rama. Rama pun dari kaca jendela hanya memberikan senyuman kepada teman-teman di desanya. Akhirnya keberangkatan bis Rama sudah mulai jalan. Dan di jalan Rama hanya memandangi desa tercintanya, karena penuh kenangan yang mengesankan walaupun cuma seminggu keberadaan di desanya. Dan ketika memasuki kota Rama, ternyata di jalan hujan sangat deras sekali dan Pak supir sangat berhati-hati mengendarai bisnya. Karena ia tahu, ia sedang membawa banyak penumpang di dalam bisnya. Tetapi di pertengahan kota hujan makin deras dan petir pun serta suaranya sangat menakutkan ketika seluruh penumpang di bis melihat petir di atas gedung-gedung pencakar langit. Tidak lama kemudian bis berhenti. Di tengah jalan ternyata di depan bis ada beberapa mobil tersambar petir hingga mobil itu terbakar dan seluruh penumpang bis turun menyaksikan mobil tersebut terbakar. Setelah itu, Rama ikut turun dan Rama berlari ke arah dekat mobil tersebut. Ia pun langsung mengeluarkan ranting ajaib miliknya, dan seketika itu ranting ajaib tersebut berubah mengeluarkan sinar. Setelah ranting tersebut mengeluarkan sinar, ranting tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan cahaya air sangat indah. Kemudian dari cahaya tersebut mengeluarkan air sangat besar seperti air terjun. Dan air tersebut menyemprot mobil yang terbakar, kemudian mobil tersebut berangsur-angsur padam dari api. Hanya tinggal kepulan asap yang besar saja terlihat. Setelah apinya mulai padam, dan orang-orang di jalan melihat sebuah keajaiban, orang-orang tersebut memberikan tepuk tangan, karena mereka merasa bahagia ada seorang anak kecil memiliki kekuatan dahsyat untuk memadamkan api. Setelah padam apinya, air pun berubah menjadi sebuah makhluk air. Rama pun mengucapkan terima kasih, ternyata yang membantu Rama itu adalah Raja Air.
Akhirnya Rama pun kembali ke bis, bersama penumpang yang lain. Setelah sudah dekat sekolahnya pun kembali terlihat nampak cerah. Rama pun turun dari bis, setelah sampai di halte dekat asramanya. Rama pun berjalan menuju asrama sekolahnya. Setelah sampai di kamarnya, Rama pun langsung membuka pintu kamarnya dan membawa tas bawaannya. Kemudian Rama langsung berbaring di atas tempat tidurnya, karena Rama setelah menempuh perjalanan jauh, Rama pun tidur terlelap untuk melepas rasa lelahnya.